Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni Hairani, Eskom Memkom PHD. Perkenalkan, nama saya Hasan Apriansa. Saya perwakilan dari rekan-rekan saya yaitu kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami, yaitu yang berjudul Perancangan Prototipe SIM Perpustakaan SD Negeri Eretan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perpustakaan melalui teknologi informasi. Langsung saja, latar belakang, konteks dan permasalahannya yaitu perpustakaan SD Negeri Eretan yaitu masih proses manual. Sering terjadi kesalahan pencatatan serta laporan terlambat. Baik, kondisi saat ini, pendataannya yaitu masih manual. Buku siswa, peminjaman, dan pengembalian masih dicatat dalam buku. Selanjutnya, pencarian tidak efisien. Petugas kesulitan menemukan data karena tidak tersusun sistematis. Selanjutnya, ada pemantauan stok sulit, ketersediaan buku dan riwayat peminjaman. Tidak dapat dipantau secara rutin. Selanjutnya, laporan konvensional. Rekapitulasi laporan memakan waktu lama, sering mengalami keterlambatan. Selanjutnya, ada tujuan dan identifikasi masalah. Tujuan penelitian. Yang pertama itu merancang prototipe UI, pengolahan data buku siswa, peminjaman dan pengembalian di SD Negeri Eretan. Yang kedua, memudahkan petugas memantau ketersediaan buku serta riwayat peminjaman secara terstruktur. Yang ketiga, mendukung penyusunan laporan perpustakaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien melalui Figma. Selanjutnya, identifikasi masalah, pendataan manual. Buku siswa, peminjaman, dan pengembalian masih dicatat secara konvensional, lambat dan rentan kesalahan. Selanjutnya ada pemantauan sulit. Petugas kesulitan memantau stok buku dan menelusuri riwayat peminjaman karena data tidak sistematis. Selanjutnya laporan terlambat. Penyusunan laporan perpustakaan dilakukan manual sehingga sering terlambat dan kurang akurat. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Hasan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian atau metodologi prototipe. Di sini ada analisa kebutuhan, desain prototipe, evaluasi prototipe, analisa dan perbaikan, iterasi dan implementasi. Pada slide ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan, yaitu metodologi prototipe. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengguna memberikan masukan terhadap rancangan sistem sebelum sistem dikembangkan. Tahap pertama yaitu analisa kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan petugas perpustakaan dan permasalahan yang terjadi pada sistem yang masih manual. Selanjutnya yaitu dilakukan desain prototipe menggunakan Figma. Pada tahap ini, kami juga membuat diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, squash diagram, kelas diagram, serta IRD sebagai gambaran sistem yang akan dibangun. Setelah prototipe selesai dibuat, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah rancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika masih terdapat kekurangan, maka dilakukan analisa dan perbaikan hingga menghasilkan desain yang lebih baik. Tahap terakhir yaitu iterasi dan implementasi, yaitu menjadi prototipe yang sudah disetujui sebagai acuan dan proses pengembangan sistem. Untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem. Rancangan sistem. Di sini ada use case diagram, class diagram, activity diagram, squash diagram, dan IRD basis data. Pada slide ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang digunakan sebagai dasar pembangunan aplikasi. Yang pertama yaitu use case diagram yang menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor yaitu petugas dan kepala sekolah. Selanjutnya adalah kelas diagram yang menggambarkan struktur kelas, hubungan yang digunakan dalam sistem. Kemudian activity diagram yang menjelaskan alur setiap proses mulai dari login, pengelolaan data, buku, peminjaman, pengembalian hingga membuat laporan. Berikutnya yaitu squash diagram yang menjelaskan urutan interaksi antara pengguna dengan sistem saat menjalankan suatu proses. Dan yang terakhir adalah IRD yang digunakan untuk merancang struktur database hingga hubungan antar tabel menjadi lebih struktur dan memudahkan pengolahan data. Untuk selanjutnya yaitu
analisa kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Untuk fungsionalnya yaitu ada login, dashboard, kelola data buku, peminjaman, pengembalian, stok buku, dan laporan. Untuk non fungsionalnya itu usability, readability, konsistensi, navigation, dan completeness. Pada slide ini menjelaskan mengenai analisa kebutuhan sistem yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur yang harus tersedia pada sistem seperti login, dashboard, pengelolaan, dan data buku, peminjaman, pengembalian stok buku, dan laporan. Sedangkan kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan mendukung kualitas sistem seperti tampilan yang mudah digunakan, navigasi yang jelas, desain yang konsisten, serta kelengkapan fitur agar pengguna merasa nyaman dan menggunakan sistem. Melalui analisa kebutuhan ini, sistem dirancang diharapkan dapat membantu tugas dalam mengelola data dengan cepat dan mudah dan efisiensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Sunandar hasil desain antarmuka. Yang pertama kita merancang fitur login, di mana fitur login ini berisikan tentang form username dan password untuk user masuk ke dalam sistem. Nanti akses dapat disesuaikan dua user, yaitu petugas dan kepala sekolah. Yang kedua yaitu kelola data buku. Dalam kelola data buku ini berisikan tabel koleksi buku seperti judul, pengarang, kategori, ISBN, stok, dan ketersediaan. Dengan fitur tambah, ubah, hapus, dan ekspor. Yang ketiga di sini ada peminjaman buku, di mana peminjaman buku itu berisikan daftar peminjaman aktif siswa-siswa eretan dengan tabel berisikan nama siswa, kelas, judul, tanggal pinjam, batas kembali, dan status. Yang keempat, di sini ada pengembalian buku. Nah, pengembalian buku ini berisikan tentang tabel pengembalian seperti status tepat waktu atau terlambat, informasi denda jika siswa tersebut terlambat untuk mengembalikan buku, dan tombol konfirmasi kembali. Yang kelima, di sini ada stok ketersediaan buku. Di sini ada ringkasan stok di mana ada 3, yaitu cukup, sedikit, dan habis. Dan di sini juga ada tabel yang nantinya berisi tentang detail judul buku, jumlah dipinjam, tersedia, dan status. Yang terakhir di sini ada laporan perpustakaan. Laporan perpustakaan ini berisikan tentang rekapitulasi statistik, grafik peminjaman per bulan, distribusi kategori buku, dan fitur ekspor PDF, di mana nanti laporan perpustakaan ini biasanya dibikin atau dibuat oleh petugas perpustakaan untuk diserahkan kepada kepala sekolah. Di sini ada form untuk login user. Di sini ada username, ada password. Di sini saya coba masukkan username serta password. Lalu kita klik masuk. Dan di sini ada fitur dashboardnya. Ada ringkasan total koleksi buku, ada total siswa terdaftar, ada sedang dipinjam, dan terlambat dikembalikan. Dan di sini ada statistik peminjaman dari siswa-siswi eretan. Lanjut kita ke data buku. Di sini ada 10 buku ditemukan. Di sini ada judul buku, ada penulisnya, ada kategorinya, ada pelajaran, agama, fiksi, ISBN, stok, tersedia, dan aksinya. Di sini kita dapat mengedit dan menghapus. Kita coba menghapus salah satu buku. Dan di sini ada keterangan apakah kamu yakin gitu untuk menghapus matematika kelas 4 SD sudah terhapus. Dan benar ya, sudah terhapus. Lalu di sini ada data buku. Di sini ada data-data buku seperti NIS, nama siswa, kelas, alamat, status, aksi. Maaf, tadi ada data siswa ya, bukan data buku. Dan di sini ada peminjaman buku. Ada nama-nama siswa yang melakukan peminjaman buku, seperti kelasnya, ada judul buku. Terus ada tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Ini dipinjam. Ini tadi yang dihapus ya, judul bukunya. Jadi dia tidak tersedia di sini. Pengembalian buku, di sini ada nama siswa-siswi yang melakukan pengembalian buku, seperti misalnya Nur Siti Nurhaliza, judul buku, tanggal pinjam, apa sih anjir, ngomong apa, goblok banget. Baik, di sini saya akan melakukan demo desain dari perpustakaan SDN Eretan melalui Figma ya. Di sini kita masukkan misalnya nama saya Yulia dan passwordnya. Setelah kita klik masuk, di sini akan menampilkan dashboard dari perpustakaan Eretan ya. Di sini ada total koleksi buku, ada total siswa terdaftar, buku yang sedang dipinjam, dan buku yang terlambat untuk dikembalikan. Ada statistiknya. Di sini kita dapat melihat statistik peminjaman ya.
Terus ada data buku, di sini ada data buku seperti judul buku, penulis, kategori, ISBN, stok tersedianya cuma 5, 10 dan lain-lain. Aksinya kita bisa melihat, bisa mengedit, bisa menghapus buku. Data siswa, di sini ada 10 data siswa terdaftar yang aktif di sistem prototype perpustakaan. Di sini ada nama siswa, kelas, alamat, status, dan aksi. Kita bisa mengedit nama siswa atau menghapus. Peminjaman buku, di sini ada buku-buku yang dipinjam oleh siswa-siswi. Di sini ada tanggal pinjam, tanggal kembalian, status dipinjam, terlambat tuh. Dan ada pengembalian buku. Di sini ada nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan dendanya ya. Kalau terlambat tadi didenda jadi 3.000 tuh. Dan stok ketersediaan, di sini ada stok buku, judul buku, 7 judul buku yang stoknya cukup. Di sini ada 1 judul buku yang stoknya sedikit, dan ada 1 judul buku yang stoknya sudah habis. Dan riwayat peminjamannya, di sini ada nama-nama judul buku yang dipinjam oleh siswa dan siswi. Terus ada statusnya tadi sudah dikembalikan, terlambat maupun dipinjam. Ada laporan perpustakaannya, di sini ada laporan perpustakaan untuk petugas dan dapat diekspor ke PDF. Di sini ada rekapitulasi data statistiknya, ada 88 total koleksi buku, ada 10 total peminjaman, dan total denda terkumpul itu sebanyak 9.000. Ada profil petugasnya, ini adalah profil dari petugas sistem prototipe manajemen eretan. Sini ada nama, ada NIP, email, dan lain-lain. Dan di sini kita dapat keluar lagi dan kembali ke fitur login. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya itu prototipe sistem informasi manajemen perpustakaan berhasil dirancang sebagai gambaran awal sistem pengelolaan perpustakaan yang terstruktur. Terus tampilan utama meliputi login, kelola buku, peminjaman, pengembalian, stok buku, dan laporan antarmuka dirancang sederhana dan mudah digunakan agar petugas dapat mengoperasikan tanpa pelatihan khusus. Dan yang terakhir, prototipe dapat dijadikan acuan implementasi agar pengembangan sistem lebih terarah dan efektif. Yang kedua, ada saran di mana yang pertama, kembangkan prototipe menjadi sistem yang dapat dioperasikan secara langsung. Yang kedua, tambahkan fitur lebih lengkap sesuai kebutuhan pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, sempurnakan tampilan antarmuka agar lebih menarik dan nyaman digunakan. Yang keempat, integrasikan dengan basis data real atau pengelolaan data yang lebih optimal. Yang kelima, lakukan pengujian dan evaluasi lanjutan sebelum sistem tersebut diterapkan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.